Shalom, selamat pagi, amang inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita setiap hari bisa mendengarkan firman Allah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai mendengarkan firman Allah, kita bernyanyi dari buku ND 190 ayat yang ketiga. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau boleh kami setiap hari mendengarkan firman Allah, kami yakinin itu hanya karena kuasa dan kasih Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah pada renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-22. Demikian dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekali lagi, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara, ayat ini menekankan persatuan dan kesatuan orang yang percaya dalam tubuh Kristus, serta tempat kediaman Allah yang kudus. Amang Inang banyak pesan yang mau disampaikan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Yang pertama perlu kita baris bawahi adalah dibangunkan. Apa yang dimaksud dengan dibangunkan dalam perikop ini adalah menggunakan metafora bangunan untuk menggambarkan bagaimana orang percaya yang dulunya terpisah kini dipersatukan oleh Kristus. Yang kedua adalah tempat kediaman Allah. Melalui Roh Kudus, Allah berdiam di dalam gereja yang adalah tubuh Kristus. Allah adalah menjadi kepala gereja. Yang ketiga, kesatuan dalam Kristus. Perikop ini menekankan bahwa kesatuan ini terjadi karena iman kepada Kristus, bukan karena latar belakang atau status sosial. Yang keempat, Roh Kudus memainkan peranan penting dalam mempersatukan orang percaya dan memampukan mereka untuk menjadi tempat kediaman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 tadi pesan yang mau disampaikan dalam firman Allah pada pagi hari ini. Amang Inang, mari kita ambil segmen-segmen daripada gereja kita di dalam persekutuan kita setiap hari. Di sana ada anak-anak sekolah minggu, ada punguan remaja, ada punguan NHKBP, ada punguan AMA, Ina Hana, Ina, dan termasuk lansia. Amang Inang, berbagai macam cara untuk memajukan dalam satu persekutuan ini. Tetapi bagaimana kita menyikapi sehingga tidak terjadi perselisihan? Karena masing-masing tim atau seksi masing-masing punya cara masing-masing. Adalah dengan mengandalkan roh di dalam kehidupan kita. Amang Inang, pendapat, pikiran perlu untuk memajukan gereja. Tetapi jangan memajukan pemikiran kita saja. Hanya untuk kepentingan-kepentingan organisasi semata. Tetapi kita tidak mengenyampingkan seksi atau organisasi kecil yang lainnya.
Amanginang ini yang terjadi di setiap persoalan-persoalan, pertumbuhan-pertumbuhan di dalam membangun iman di dalam gereja. Bukankah perseteruan itu akan mengakibatkan kesalahan ataupun mengakibatkan dosa yang baru kepada sesama kita? Sementara persekutuan ini, kalau ketika kita dibangun oleh Roh Kudus yang memimpin semuanya, perjalanan daripada setiap koridor-koridor dari mulai sekolah minggu sampai dia ke lansia, ini akan menjadi satu kesatuan yang bulat. Nah, di sana kita harus bangun bersama-sama bagaimana kita sudah tidak saling menjegal ataupun menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi kita harus berkonsentrasi. Kalau Tuhan yang bekerja, kalau Roh Kudus yang bekerja, bukan pikiran kita yang bekerja, kita akan selalu ada tenggang rasa, ada selalu saling take and give, saling menerima masukan dari satu dengan yang lainnya, dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan daripada organisasi-organisasi yang kecil tadi itu. Oleh karena itu, Amanginang, perikop ini menekankan kepada kita pentingnya adalah untuk membangun Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pertama dari hati kita yang pertama. Bagaimana supaya berdiam Roh Kudus di tengah-tengah diri kita adalah mengesampingkan pikiran kita, mengesampingkan kepentingan kita, mengesampingkan kepentingan individual daripada organisasi. Tetapi kita berpikir kepada kedepannya, bagaimana membangun gereja seutuhnya di tengah-tengah jemaat yang beraneka ragam pola dan pemikirannya. Amanginang, ketika Roh Kudus berjalan di tengah-tengah setiap perkumpulan-perkumpulan terkecil tersebut, saya yakin dan percaya bahwasanya kita tetap mendahulukan Allah di depan kita. Biarkanlah kehendak Allah yang terjadi di setiap kumpulan-kumpulan terkecil tersebut, sehingga ada Allah lah yang kita muliakan di tengah-tengah perkumpulan kita. Bukan kepentingan daripada setiap seksi atau organisasi, tetapi kepentingan daripada gereja tersebut. Membangun gereja yang terbaik adalah mulai dari diri kita sendiri. Bangunlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bangunlah Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga ketika kita menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu, pikiran kita adalah mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, Amang, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah perkuliahan kita, di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami sekolah minggu ataupun anak-anak SMA yang hendak melakukan atau melaksanakan ujian, ketika Roh Kudus yang menyertai kita, yakin dan percaya semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Amang, Inang, tanya hatimu dan jangan gunakan selalu akal pikiranmu di tengah-tengah kehidupan kita, agar senantiasa Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, perikop ini mengajarkan bahwa orang percaya adalah bagian dari satu keluarga rohani dalam Kristus. Sekali lagi, orang percaya adalah bagian dari satu keluarga rohani dalam Kristus, tempat Allah berdiam dan berkarya melalui Roh-Nya. Ayat ini menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan tempat kediaman Allah dalam tubuh Kristus. Biarkan Roh Allah atau biarkan Allah yang berdiam di dalam diri kita, sehingga kita melangkah akan tetap dalam jalur dan koridor yang tidak lari dari jalur yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita berangkat bekerja, marilah kita berangkat dengan beraktivitas, apapun aktivitas, dimanapun kita berada. Andalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita beroleh berkat melalui pundi-pundi ataupun pekerjaan kita. Menjadi itu persembahan kita yang baik buat Allah melalui karya-karya anak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Khususnya bagi jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini pada pagi hari ini ya Allah. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa
Untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan, yang terbaring, terutama hamba-Mu ya Allah, Amang Sintua El Simbolon, kepadamu kami serahkan Amang Sintua ya Tuhan, hamba-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami, melayanin gereja-Mu, melayanin dan memberikan apa yang terbaik buat gereja-Mu ya Tuhan. Kami sangat berharap ya Allah, kesembuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan Amang kami Sintua El Simbolon. Demikian juga anak kami Leonard Lumban Tobing. Ya Allah, Engkau telah pulihkan, terima kasih ya Tuhan. Semuanya itu hanya karena kasih dan karunia-Mu. Dan demikian juga pengharapan kami kepada Amang El Simbolon ya Tuhan. Kesembuhan yang dari Allah akan bersama-sama dengan Amang kami. Sehingga kami boleh bersama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Allah. Dan semua jemaat-Mu ya Allah, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau campur tangan di setiap pekerjaan, Engkau campur tangan di setiap kehidupan, dan di setiap langkah daripada jemaat-Mu, khususnya lansia, ya Allah. Biarkanlah mereka ya Tuhan, melalui kehidupan-kehidupan mereka, dan biarkan mereka dalam keadaan sehat selalu ya Tuhan. Kami masih membutuhkan mereka, orang-orang tua kami, sehingga kami boleh menerima segala nasihat dari mereka, untuk lebih bersekutu dengan Tuhan, dan untuk memuliakan nama Allah. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Amang, berangkatlah dengan bekerja dengan baik. Amang Inang, mari kita beraktivitas, dan takut akan Allah adalah mula daripada berkat. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom.